Selamat datang di Kabupaten Nunukan, sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang lokasinya begitu strategis. Ada begitu banyak budaya dan juga alam yang indah sehingga pariwisata di Kabupaten Nunukan terus meningkat setiap tahunnya. Apalagi ada rencana untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan yang menambah potensi yang ada di Kabupaten Nunukan. Lantas seperti apa pemerintah Kabupaten Nunukan dalam memberdayakan semua potensi ini dan juga mensejahterakan masyarakat? Ikuti perjalanan saya dari Kabupaten Nunukan untuk Indonesia. Kabupaten Nunukan memiliki segudang potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Salah satunya dari sektor pariwisata, di mana letak geografis Kabupaten Nunukan begitu strategis untuk terus dipromosikan. Meskipun masih memiliki keterbatasan, Pemkab Nunukan terus berupaya meningkatkan pengembangan potensi destinasi wisata yang ada. Tujuannya tidak lain untuk memperkenalkan berbagai potensi wisata unggulan di Kabupaten Nunukan dengan target peningkatan arus kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, dan mendorong percepatan pembangunan serta pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata di Indonesia. Tidak hanya dari aspek wisata, Pemkab Nunukan juga memiliki beberapa potensi dari sektor yang lain seperti pertanian, perikanan, pertambangan, dan industri kreatif lainnya. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di kawasan Nunukan Selatan, tepatnya di kediaman Bupati Nunukan, Ibu Hajah Asmin Laura Hafid, yang sudah mengabdikan dirinya sehingga Nunukan sudah semakin maju sampai dengan saat ini. Langsung saja kita sapa Bu Laura. Bu Laura, Assalamualaikum. Apa kabarnya Bu Laura? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan ya kepada tim Metro TV untuk bisa datang di Nunukan yang indah ini. Tadi saya sudah perjalanan bertemu dengan beberapa masyarakat. Kalau saya lihat Bu Laura, ini langsung kelihatan ya, ternyata ada beragam budaya dan juga suku ya dari masyarakat Nunukan ini. Sebenarnya kalau bisa diceritakan karakteristik dari masyarakat Nunukan ini seperti apa Bu Laura? Kabupaten Nunukan ini adalah salah satu kabupaten perbatasan di wilayah Kalimantan Utara. Kita berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Sarawak, dan Sabah. Ya. Jadi Kabupaten Nunukan ini biasanya kalau kita di Nunukan sih membagi menjadi 4 wilayah gitu ya, dengan karakteristik yang berbeda-beda. Karena kita ini juga ada 29 pulau, kemudian kita punya 21 kecamatan, ya kita ada 232 desa. Dengan luas Kabupaten Nunukan ini sekitar 14.500 km persegi. Jadi kita kedua terluas setelah Kabupaten Malinau yang ada di Kaltara, dan kedua terbanyak penduduknya setelah Kota Tarakan. Jadi jumlah penduduk kita sekitar 217.000 ya dari data yang kita peroleh. Jadi memang kondisi geografis wilayah Kabupaten Nunukan ini sangat kompleks. Begitu juga dengan keadaan masyarakatnya, kita di sini sangat beragam sekali. Dan bisa dikatakan Nunukan ini adalah miniatur daripada Indonesia mininya ya, seperti itu. Tapi kan selain penduduknya juga kompleks, beragam juga, pasti ada potensi yang unggulan di Nunukan. Mungkin Ibu bisa ceritakan potensi-potensi yang ada di Nunukan ini seperti apa Bu Laura? Oke, berbicara potensi, Nunukan juga sangat banyak sekali ya. Jadi dimulai dari misalnya potensi perkebunan ya untuk kehidupan masyarakat kita, kemudian juga pertanian ya, perikanan, kita juga punya potensi pariwisata. Di bidang lain juga di jasa perdagangan. Jadi memang ya itu tadi seperti yang saya katakan, kita sangat kompleks sekali ya. Apalagi persoalan potensi itu. Tinggal bagaimana sekarang kita dari pemerintah daerah ini membangun fondasi yang kuat agar bagaimana potensi-potensi tadi itu bisa lebih kita kembangkan dengan maksimal, yang muaranya nanti itu untuk kesejahteraan masyarakat kita yang ada di Nunukan. Oke, pastinya untuk kesejahteraan masyarakat, tapi yang tidak kalah penting adalah biasanya pariwisata. Karena kan Kalimantan kan sebentar lagi ibu kota akan pindah ke sini sehingga peluangnya, potensinya akan semakin tergali lagi. Untuk pariwisata seperti apa sih Bu Laura di Nunukan? Untuk sektor pariwisata ini kita dari pemerintah daerah ini sedang dalam rangka mempersiapkan ya segala penunjang untuk bagaimana pariwisata ini bisa lebih baik lagi. Karena memang saya berpikirnya sepanjang infrastruktur dasar ya seperti penerangan ya, kemudian juga kebutuhan air dan sebagainya itu memang belum bisa maksimal ya, saya kira sektor pariwisata ini belum bisa kita maksimalkan. Sehingga kami dari pemerintah daerah ini pelan-pelan ya, dalam artian
bagaimana ini yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar dulu nih kita maksimalkan agar bagaimana para mungkin rencana-rencana turis yang datang juga bisa merasa nyaman di sini ya. Begitu juga ketika kita berbicara persoalan transportasi, karena kebetulan kita ini ya berada di ujung-ujung seperti itu ya, agak sedikit ya, agak sedikit sulit ya. Tetapi aktivitas kita berjalan juga kok seperti biasanya, dan alhamdulillah perkembangan ekonomi makro kita di Nunukan ini semakin tahun itu juga semakin meningkat. Nah, perkembangannya selalu meningkat setiap tahun. Kalau misalnya kita bicara soal ini menyumbang berapa persen dari pendapatan asli daerah, Bu Laura? Jadi memang kalau untuk PAD kita saat ini itu memang masih sangat kecil, karena memang kan kita dalam rangka mempersiapkan semua nih Mas. Jadi memang saat ini kita masih tergantung dengan dana transfer kita, tetapi memang apa yang kita dapatkan itu alhamdulillah bisa kita maksimalkan juga untuk pembangunan kita. Jadi dengan apa ada yang kita punya ini ya kita bangun Nunukan ini secara bertahap ya, dengan tetap bagaimana tadi PAD yang menjadi target kita itu juga kita lihat setiap tahunnya juga semakin meningkat gitu. Bahkan dari target yang kita pasang, yang ingin kita capai di setiap tahunnya itu bisa kita raih lebih daripada 100% ya. Ini kita ketika berbicara PAD. Meskipun untuk sektor PAD kita ini masih sangat kecil daripada struktur APBD kita yang lain ya. Tetapi kita tetap optimis dapat membangun dengan keadaan APBD kita yang ada saat ini. Tapi ada strategi khusus nggak sih Bu Laura dalam membangun Nunukan ini? Kita nggak hanya bergantung dari PAD kita sendiri ya, tetapi bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi, kemudian juga dengan pemerintah pusat dan tentu pihak ketiga. Jadi banyak hal juga yang dibangun ya, persoalan pembangunan fisik di Nunukan ini yang justru keterlibatan pihak ketiga ini juga sangat membantu kita gitu. Jadi kita tidak perlu menggunakan APBD misalnya dengan gotong royong gitu, kemudian pihak ketiga berkolaborasi gitu. Nah, jadi semuanya itu juga bisa membantu kita dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan kita. Jadi tidak melulu harus dari APBD kita, ya, tetapi dengan kerjasama lintas sektor, ya, kemudian itu tadi seperti yang saya sampaikan itu insya Allah bisa kita. Artinya kan Kabupaten Nunukan ini melibatkan banyak pihak untuk bisa membangun sehingga semakin sejahtera juga masyarakat di Nunukan ini ya, Bu Laura ya? Iya, jadi selaras dengan moto kita nih, Penekin di Debaya, yang itu artinya bersama membangun daerah. Wah, jadi memang sekali. Kita melibatkan semua gitu untuk harus membangun, untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan kita. Baik. Mas, kayaknya kita lebih enak ngobrol di dalam. Di dalam, Bu ya? Iya, Oke. ayo, silahkan. Saya mau izin untuk masuk dalam, Bu. Kita masuk dalam, pemirsa. Didukung oleh Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bupati Nunukan, Ibu Laura. Ibu Laura, tadi kan saya sudah tiba di Nunukan dan melihat infrastruktur sudah begitu bagus. Dari ujung ke ujung, jalan tuh lancar, Bu. Nah, kalau dari Ibu Laura, sebenarnya visi misi pembangunan di Nunukan ini seperti apa, Bu? Untuk visi kita itu bagaimana kita bisa mewujudkan Kabupaten Nunukan ini yang maju, ya, aman, adil, dan tentu masyarakatnya sejahtera. Gitu. Kemudian dari visi itu kita terjemahkan ke dalam 6 misi yang ada. Di antaranya itu adalah sumber daya manusia, karena mengingat kita kan daerah perbatasan nih Mas, dan kami memandang perlu persoalan sumber daya manusia itu yang memang saat ini secara kasat mata pun memang masih kita rasakan agar bagaimana ke depan ini perlu ada peningkatan-peningkatan. Kemudian juga terkait dengan tadi yang potensi ekonomi lokal kita, bagaimana kita mengembangkan seluruh potensi-potensi kita yang ada. Nah, yang ketiga nggak kalah pentingnya ini dengan birokrasi kita, ya, sesuai dengan semangat pemerintah nih, bagaimana mereformasi birokrasi yang ada, mempermudah pelayanan dan sebagainya. Tentu itu juga akan menjadi target kita kan di pemerintah daerah. Nah, di misi yang selanjutnya itu terkait persoalan infrastruktur yang seperti Mas katakan tadi. Jadi saya kira apapun yang kita inginkan untuk mewujudkan semua nih rencana-rencana kerja kita tanpa diimbangi dengan persoalan infrastruktur yang memadai juga, saya kira kan juga impossible ya. Artinya kurang maksimal pembangunan ini. Sehingga memang persoalan infrastruktur dasar seperti persoalan pemenuhan air bersih dan juga listrik ini tetap akan menjadi prioritas kita di pemerintahan kali ini. Dan yang terakhir itu adalah misi terkait dengan keamanan. Karena kita kan perbatasan ya, jadi sangat rentan sekali ya. Tetapi alhamdulillah selama ini ya, selama saya menjabat sebagai Bupati Nunukan kurang lebih 8 tahun, dapat dipastikan Nunukan ini situasinya kondusif, aman juga. Artinya misi yang ke-6 ini ya insya Allah sudah bisa kita buktikanlah kepada masyarakat, begitu juga dengan yang lainnya sebenarnya seiring sejalan. Tapi kalau kita bicara soal program unggulan selama Ibu menjabat selama ini, yang paling unggulan itu apa aja, Bu?
Jadi kalau di kita ya mengingatkan kondisi wilayah nih Mas. Nah jadi kalau saya itu lebih mengutamakan dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat kita. Karena kondisi wilayah di Pulau Nunukan sendiri ini agak sedikit berbeda dengan di wilayah misalnya Sebatik, kemudian di wilayah daratan Kalimantan dan dataran tinggi Krayan. Nah di saat ini ya, sementara untuk wilayah-wilayah pedesaan seperti yang saya sampaikan di daratan Kalimantan ini kan banyak masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam persoalan kebutuhan dasar mereka ya, sebut sajalah misalnya infrastruktur, konektivitas wilayah dan sebagainya. Nah jadi memang itu tetap menjadi program prioritas kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka itu. Di samping itu juga di sektor kesehatan kita juga menyediakan mereka itu ambulans udara ya. Jadi itu terobosan yang belum ada di pemerintahan sebelumnya, itu ada sejak saya saat ini. Jadi kita mengalokasikan APBD kita itu untuk membiayai rujuk mereka, misalnya dari yang pedalaman itu kita kirim lewat pesawat misalnya ke pusat perkotaan yang ya untuk menolong mereka lah, paling tidak ketika mereka tidak mampu ditangani oleh dokter yang ada di kecamatan tersebut gitu, karena itu tadi sarana prasarana yang masih sangat kurang. Sejauh ini di setiap tahunnya kita itu sudah meningkat progresnya, artinya kita berusaha memenuhi kebutuhan kesehatan maupun pendidikan masyarakat-masyarakat kita yang ada di wilayah-wilayah pedalaman itu tadi, sehingga mungkin itu tadi yang saya sampaikan, persoalan pelayanan ini mungkin yang penting ya. Jadi bagaimana mereka itu bisa tertolong gitu dengan kita merujuk mereka gitu. Ya paling tidak kan itu artinya sebagai bentuk perhatian kita juga kepada masyarakat kita yang ada di wilayah sana. Ya, bicara soal perhatian dan juga kesehatan, tadi juga Ibu Laura sudah singgung, saya juga mendengar dari masyarakat bahwa Ibu Laura itu merupakan salah satu bupati yang mendorong agar ketersediaan air bersih di Nunukan ini adalah terpenuhi untuk semua masyarakat. Ya. Kenapa sih Ibu concern ke sana? Ya, karena itu penting menurut kita. Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, bagaimana mereka bisa kita pastikan sehat ketika misalnya persoalan dasar yang seperti kebutuhan air bersih itu tidak kita penuhi. Dan alhamdulillah meskipun belum 100%, tetapi progres pemenuhan kebutuhan air bersih kita di Kabupaten Nunukan ini setiap tahunnya itu dapat kita pastikan meningkat. Hanya memang sedikit yang menjadi masalah ya, karena saya nggak bisa cerita yang enak-enaknya aja nih Mas, saya mesti sampaikan juga yang nggak enaknya gitu, karena saya orangnya sangat realistis sekali sehingga masyarakat juga bisa menilai gitu apa adanya. Nah jadi yang menjadi masalah persoalan air kita di Nunukan ini ketika kemarau, karena kita sangat tergantung sekali dengan ketersediaan air yang ada di embung kita gitu. Jadi kadang-kadang kalau kemarau sampai 2 atau 3 bulan itu heboh deh, airnya dimatikan dan sebagainya ya, karena memang kondisi stok air kita di embung itu kosong karena kemarau tadi gitu. Jadi bukan berarti kita ini artinya nggak berupaya nih, tapi kita kan punya punya solusi-solusi baik itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, dan itu pun kita sudah sampaikan ke masyarakat. Berbicara persoalan pemenuhan kebutuhan air bersih itu tetap akan menjadi prioritas perhatian kita di pemerintah daerah. Tetap menjadi prioritas dan pastinya ada komunikasi dengan pemerintah pusat Bu ya, baik itu soal air bersih ataupun masalah-masalah lainnya. Selama ini support dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Nunukan dan juga komunikasinya seperti apa Bu? Ya, hampir 80% itu bantuan dari pemerintah pusat. Ya, jadi inilah yang saya sampaikan tadi, komunikasi dan koordinasi itu akan terus kita jalan. Kita selalu mendapatkan dana alokasi khusus ya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih ini, sambungan rumah ke rumah-rumah masyarakat kita itu semuanya dari pemerintah pusat. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, arti pentingnya kita untuk berkolaborasi dalam membangun daerah ini. Ya, Bu Laura, Nunukan ini kan geografisnya adalah pulau dari pulau ke pulau seperti itu. Tapi saya dengar juga untuk bisa menjamah semua itu, Ibu memberikan subsidi kepada masyarakat. Itu seperti apa Bu Laura? Ya, itu salah satu cara kita untuk menjawab tantangan yang ada. Jadi kita memberikan beberapa jenis subsidi ya, seperti sewa barang, sewa penumpang juga ya. Jadi ini tadi yang sewa barang itu ya agar bagaimana masyarakat kita di wilayah pedalaman itu bisa sama lah dengan harga barang yang ada khususnya di Nunukan kota. Jadi kita pemerintah ini memberikan subsidi untuk ongkos angkutnya. Jadi sewa itu subsidi ongkos angkut. Nah selain barang kita juga punya sewa penumpang. Penumpang itu kita juga ada 3 macam kalau nggak salah ya. Jadi yang udara, kemudian laut dan juga sungai. Karena kita kan juga ada kecamatan kita yang dihubungkan dan bisa kita tempuh juga dengan sungai. Jadi barang-barang yang ada ataupun masyarakat kita tadi ini mobilisasinya ya kita intervensi dengan bentuk subsidi itu tadi. Jadi ya ini artinya ya negara hadirlah untuk mereka gitu, memberikan kemudahan-kemudahan dan bagaimana juga mereka paling tidak bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh kita yang ada di
perkotaan dengan harga barang yang murah gitu ya. Artinya ya itulah cara kita. Artinya memang sinergitas dengan pemerintah pusat harus dimaksimalkan Bu ya, agar bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang masih akan saya tanyakan lagi kepada Ibu Laura. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Untuk Indonesia Kabupaten Nunukan. Didukung oleh Tahun ini Kabupaten Nunukan merayakan hari ulang tahun yang ke-25. Pada perayaan tahun ini kegiatan digelar di berbagai kecamatan di Kabupaten Nunukan. Salah satu yang menarik pada ulang tahun kali ini adalah digelarnya Pawai Budaya Nunukan yang menampilkan sejumlah tradisi serta budaya di Nunukan sekaligus menunjukkan keberagaman di kabupaten ini. Pada ulang tahun kali ini, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid juga kembali mendukung dan mendorong pertemuan antara suku Tidung se-Borneo bertajuk Irau Tidung Borneo yang dibuka pada 20 Juli 2024. Pada momen ini juga, suku Tidung dari Nunukan, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina dikumpulkan untuk saling menunjukkan kebudayaan masing-masing, baik melalui pakaian adat, nyanyian adat, hingga tarian adat yang diantaranya bertajuk Tarian Kolosan Pagun Binusan, Tarian Kolaborasi Borneo Bersatu, dan Tarian Selamot Kesaboy. Terima kasih Anda masih bersama kami di Untuk Indonesia Kabupaten Nunukan. Kami masih bersama dengan Ibu Laura. Ibu Laura, saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Nunukan yang ke-25 tahun. Untuk sebuah kabupaten ini masih muda sebenarnya Bu, tapi sudah ada begitu banyak capaian yang sudah ditorehkan oleh Kabupaten Nunukan. Nah, untuk ulang tahun ke-25 ini, temanya apa sih Bu Laura? Temanya merawat kebersamaan, melanjutkan pembangunan. Ya, jadi tentu tema ini yang nggak sekedar tema aja, tapi kami ingin agar bagaimana masyarakat bisa memaknai ini dengan sesungguhnya gitu. Jadi merawat kebersamaan, karena itu tadi yang saya sampaikan, dalam membangun ini kan memang perlu kebersamaan. Ya, di samping juga moto kita yang ada di Nunukan, dan ya kebersamaan itu memang harus terus kita rawat. Kemudian melanjutkan pembangunan, dan itu memang harus kita lakukan. Jadi pembangunan yang ada ini memang harus dilanjutkan. Jika ada yang tidak baik, ya kita evaluasi bersama, tapi jika yang sudah ada dan masih kurang, ini perlu kita tingkatkan lagi atau kita kembangkan lagi ke depannya. Apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka ulang tahun Nunukan ke-25 tahun ini? Ya. Perayaan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan yang tahun ini tuh agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita tuh mungkin terfokus di Kabupaten Nunukan aja, tetapi untuk yang kali ini kita buat banyak event di kecamatan-kecamatan juga ya. Di antaranya seperti pawai budaya ya, kemudian berbagai macam lomba dan sebagainya. Pokoknya ada kurang lebih 50 event nih yang kita buat dimulai bulan Mei kemarin sampai puncaknya di 10 Agustus nanti. Oke, momen ini tentunya pemirsa menjadi hiburan tersendiri Bu ya bagi masyarakat. Tapi Bu, yang paling menarik adalah saya melihat suku Tidung yang merupakan asli dari Nunukan. Ini dalam event ini juga Ibu menyatukan Tidung bukan hanya dari Indonesia saja, tapi juga dari negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, Filipina. Kenapa Bu ingin menyatukan Tidung ini dari semua negara di Nunukan ini? Ya, ini salah satu acara yang menjadi kebanggaan kita juga. Jadi Irau Tidung Borneo Bersatu ini adalah event yang ketiga ya. Dan insya Allah ke depan juga akan menjadi agenda tahunan kita. Mengingat ini juga menjadi salah satu bentuk bagaimana kita mempertahankan budaya-budaya yang ada ya. Di samping sebagai ajang silaturahmi, kemudian juga bagaimana kita bisa memperlihatkan nih kepada masyarakat luas bahwa ini loh budaya khas daerah kita. Kemudian baik masyarakat kita maupun tentu masyarakat tetangga-tetangga kita. Dan alhamdulillah apresiasinya juga sangat luar biasa. Nah, yang ketiga dampak yang kita dapatkan daripada Irau ini salah satunya mungkin sektor ekonomi ya. Perputaran ekonomi itu juga sangat baik sekali ya. Jadi memang inilah yang menjadi target-target kita. Mudah-mudahan event dan kegiatan ini juga bisa terus berlanjut. Nah, pada saat Ibu Laura menginisiasi untuk dapat menyatukan suku-suku ini, suku bangsa ini, bukannya hanya dari Indonesia saja. Reaksi dari teman-teman kita dari negara seberang itu seperti apa, Bu Laura? Oh, mereka senang sekali. Tadi malam tuh mereka bahkan berencana di sekitar bulan September itu mereka akan buat juga seperti ini dan mengundang kita. Jadi sebenarnya ini adalah suatu budaya ataupun kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama, tetapi mungkin biasanya kita kemas dengan sederhana, tetapi kali ini kita buat dengan acara-acara yang ya sedikit meriah lah. Dengan budaya yang begitu beragam, Ibu Laura sebagai Bupati juga, apa sih Bu kiatnya untuk menjaga harmoni ini agar tetap nyaman, agar tetap damai?
Jadi pokoknya kita di pemerintah daerah itu memberikan ruang ya, memberikan kesempatan seluruh masyarakat kita ya, di samping yang semua lintas etnis dan sebagainya ya, tidak terkecuali dengan masyarakat asli kita yang ada. Jadi ketika mereka punya budaya-budaya yang memang perlu kita tampilkan atau kita promosikan dan sebagainya, kita memberikan ruang itu. Bahkan tidak jarang juga kita berikan support ya lewat APBD kita. Jadi itu adalah salah satu bentuk ya, di samping perhatian, tetapi bagaimana cara kita itu tadi, bagaimana budaya yang ada ini bisa terus lestari deh gitu. Nah itulah salah satu caranya. Nah, selain budaya yang harus lestari, ada juga kuliner. Tentunya ini juga memikat wisatawan. Mungkin Bu Laura bisa ceritakan, kalau di Nunukan ini kuliner yang begitu khas itu yang wajib dicoba masyarakat juga kalau bisa datang sini itu apa, Bu Laura? Jadi untuk makanan khas kita di Nunukan ini ada banyak, Mas. Tapi mungkin jarang kita dapatkan di pusat kota Nunukan. Lebih kalau kita ke kecamatan itu mungkin akan ada di sana. Seperti salah satu contoh ilui. Jadi ilui ini makanan sejenis kapurung itu. Oke, oh kapurung. Kapurung, ya. Sejenis kapurung tapi beda. Nah itu makanan khas masyarakat kita yang di wilayah Agabak. Kemudian kita juga punya lubak laya. Lubak laya ini sejenis lontong. Ya kalau kita lihat sekilas sih kayak lontong, tapi dia lebih lembek dari lontong dan lebih keras dari bubur. Nah, jadi kalau saya sih senang ya. Nah, ini kita bisa dapatkan di wilayah dataran tinggi Krayan. Nah, jadi ini beberapa jenis makanan khas daerah, tapi mungkin masnya nggak dapatkan di Pulau Nunukan ya. Tetapi kalau kita berkunjung ke Krayan misalnya, ataupun ke daerah Kabudaya, ya mungkin bisa kita dapatkan. Bu Laura ini kan sudah berada di penghujung masa jabatan, bisa dibilang seperti itu. Tentunya kan pemimpin silih berganti. Nah, ada nggak Bu pesan yang bisa mungkin Ibu sampaikan untuk penerus Ibu selanjutnya untuk terus membangun Nunukan ini agar semakin maju dan juga semakin sejahtera masyarakatnya? Oke, yang pertama ya memang kita butuhkan pemimpin yang visioner ya Mas ya. Karena memang tantangan Nunukan ini kan ke depan sangat berat sekali, butuh komitmen yang kuat juga gitu. Kemudian yang kedua, yang paling penting itu adalah bagaimana kita harus mampu memberikan pelayanan yang tulus kepada masyarakat kita. Karena ya mohon maaf, kondisi wilayah. Jadi kadang-kadang kita ini kedatangan tamu masyarakat kita ya dari pedesaan gitu, mungkin di saat waktu-waktu jam kita sedang beristirahat. Karena ini maksudnya sebagai bentuk apresiasi dan membangun semangat juga bagi mereka, karena jangan sampai kita kaku dengan pelayanan yang dari jam 8 sampai jam 4 sore aja gitu, sementara sebenarnya waktu-waktu yang lain ini bisa kita manfaatkan juga untuk memberikan pelayanan kan. Oke, artinya memang dedikasi itu diperlukan Bu ya, untuk bisa betul. melanjutkan agar apa yang sudah Ibu lakukan ini bisa lebih maksimal lagi dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan. Ibu Laura, terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk bisa menyambut kami di Kabupaten Nunukan yang indah ini. Semoga nanti apa yang Ibu cita-citakan bisa terwujud Bu ya. Amin. Terima kasih. Amin. Dan pemirsa, itulah dia wawancara kita dengan Bupati Nunukan. Terima kasih atas perhatian Anda dari Kabupaten Nunukan untuk Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.